Selamat pagi anak-anak. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau mungkin kemarin sudah Pak Guru singgung atau bahas mengenai sifat-sifat dari fungsi kuadrat. Nah, pada pertemuan ini Pak Guru ulang kembali mengenai sifat-sifat fungsi kuadrat. Nah, kita ulang kembali menuliskan di sini bentuk umum dari fungsi kuadrat itu kan y sama dengan, ini y-nya boleh dibuat menjadi fx. Jadi nama lain dari fungsinya ini bisa dituliskan y sama dengan ax pangkat 2 ditambah dengan bx ditambah dengan c. Nah, di sini untuk sifat-sifat dari fungsi kuadrat itu bisa dilihat dari yang pertama, koefisien dari nilai x pangkat 2 atau dilihat dari variabel a-nya yang ini, yang di depan sini. Kemudian yang kedua dapat dilihat dari koefisien dari x-nya yaitu b. Kemudian yang ketiga bisa dilihat dari koefisien dari baik itu x pangkat 2 dan juga koefisien dari x atau dilihat dari a sama b. Kemudian yang keempat bisa dilihat dari koefisien dari, bukan koefisien tapi konstanta yaitu nilai c. Nah, bagaimana lagi satu yaitu dilihat dari nilai diskriminannya. Nilai diskriminan atau nilai D. Oke, kita mulai untuk yang pertama. Jika dilihat dari koefisien dari x pangkat 2, jadi koefisien dari x pangkat 2 kita melihat nilai A. Nah, selama ini Pak Guru mungkin sudah sempat menyinggung kalau misalkan Y sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 1, berarti A-nya ini sama dengan 1. Nah, 1 ini sudah lebih besar daripada 0. Nah, ada ketentuan bahwa di dalam koefisien x pangkat 2 itu A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jika A-nya sama dengan 0, maka fungsinya akan menjadi 0 kali x pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan bx ditambah c. Jadi ini bukan suatu fungsi kuadrat lagi namanya. Nah, supaya tetap menjadi bentuk fungsi kuadrat, maka A-nya ditetapkan tidak boleh sama dengan 0. Karena A-nya tidak boleh sama dengan 0, berarti ada dua kemungkinan. A-nya lebih besar daripada 0 atau A-nya kurang dari 0. Nah, di sini untuk sifat yang pertama, kita akan melihat bahwa gambar dari fungsi kuadrat itu dipengaruhi oleh nilai dari A ini. Kalau A-nya lebih besar daripada 0, maka gambarnya kira-kira dia akan memiliki nilai minimum. Nah, seperti ini. Ada suatu titik terendah di sini yang disebut sebagai nilai minimum. Nah, ketika kita men-trace suatu nilai dari atas di sini, dari atas ke bawah, ketika menyentuh nilai paling bawah di sini, nilai minimum, kemudian balik lagi ke atas, nah inilah yang disebut sebagai titik balik minimum atau nilai terendah atau titik balik terendah. Ya, jadi ini gambarnya itu terbukanya ke atas. Nah, selanjutnya kita akan melihat kalau misalkan A-nya kurang dari 0. Jika A-nya kurang dari 0, maka gambarnya itu kira-kira akan berbentuk seperti ini. Jadi ada gambar seperti bumerang, atau ini kita sebut sebagai gambar parabola, terbukanya itu ke bawah.
terbukanya ke bawah. Kemudian suatu nilai yang paling atas ini disebut sebagai nilai maksimum atau puncak paling tinggi. Kemudian nilainya ini juga disebut sebagai, kalau misalkan berbicara masalah titik, berarti disebut sebagai titik balik maksimum. Jadi ada dua istilah di sini. Ada titik balik maksimum kalau misalkan gambarnya ini menuju ke atas, kemudian balik lagi ke bawah. Kemudian ada istilah titik balik minimum. Jadi ini adalah suatu lintasan ke bawah, kemudian kembali lagi ke atas. Nah, itu dulu untuk sifat yang pertama bila dilihat dari koefisien dari atau nilai A atau koefisien dari X pangkat 2. Nah, selanjutnya kita melihat sifat yang berikutnya dilihat dari koefisien dari X. Koefisien dari X atau nilai B-nya. Jika B sama dengan 0, maka gambarnya simetris. Contohnya seperti ini. Baik posisi kanan maupun kirinya seimbang. Bisa juga seperti ini. Ini seimbang. Nah, seperti ini. Kemudian jika untuk A-nya yang lebih besar daripada 0, nah ini ada perbedaannya sedikit. Kita melihat nilai, ada dua nilainya, yaitu B-nya lebih besar daripada 0 atau B-nya kurang dari 0. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Jika A-nya lebih besar daripada 0. Nah, tadi sudah Pak Guru jelaskan kalau A-nya lebih besar daripada 0 berarti gambarnya kira-kira adalah minimum seperti ini. Nah, sekarang kalau misalkan ada tambahan yaitu B-nya lebih besar daripada 0, maka dia akan cenderung ke arah kiri. Ke arah kiri negatif. Jadi ini negatif-negatif, ini adalah positif-positif. Jadi gambarnya cenderung ke arah negatif. Kemudian kalau dia kurang dari 0, maka gambarnya ini cenderung dia ke arah positif, ke arah kanan. Ini ke kanan, yang ini gerakannya ke kiri, ke arah positif, 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 dan seterusnya. Yang ini negatifnya. Nah, kemudian kalau misalkan untuk A-nya yang kurang dari 0, ini memang ada suatu perbedaan di sini. Berarti kita tuliskan juga untuk B-nya yang lebih besar pada 0 atau yang B-nya kurang dari 0. Nah, untuk yang pertama, kalau tadi untuk B yang kurang dari 0 berarti kan ada titik puncaknya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau dibuatkan gambar, kalau dia lebih besar pada 0, dia ngikutin dia ke arah positifnya. Nah, gerakannya itu ke kanan. Kemudian kalau kurang, gerakannya itu ke kiri, berarti kebalikannya. Gambarnya tidak harus seperti ini ya. Yang penting gerakannya. Jadi gerakannya ke arah X negatif. Kalau yang B lebih besar pada 0 berarti gerakannya itu ke kanan. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi mengenai sifat yang ketiga. Coba kita lihat sifat yang ketiga itu apa tadi? Dilihat dari koefisien X dan X pangkat 2.
Jadi sudah sebenarnya ya, di bagian nomor 2 ini. Sudah include jadi 1. Nah, sekarang yang ketiga, dilihat dari konstantanya. Dilihat dari konstanta C. Nah, C-nya ini kalau misalkan sama dengan 0, berarti gambarnya adalah kita berpatokan di sumbu Y saja. Jadi nama lain dari C ini adalah Y. Nah, berarti kalau gambarnya untuk A lebih besar pada 0, berarti dia menyentuh di tengah-tengah, di nolnya. Ini berarti gambarnya berlaku untuk B-nya sama dengan 0 karena simetris. Kemudian kalau C-nya lebih besar pada 0, berarti untuk di Y-nya ini 0, berarti kan lebih di atasnya karena C-nya lebih besar pada 0. Berarti kan ada 1, ada 2, dan seterusnya. Berarti dia lebih tinggi lagi. Nah, kalau gambarnya kira-kira seperti ini, berarti A-nya juga lebih besar pada 0, B-nya sama dengan 0 karena masih simetris ini. Nah, kemudian kalau C-nya kurang dari 0, berarti kita melihat untuk C-nya di bawah angka 0, berarti ada negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Kalau dilihat dari gambar, berarti C-nya kan sama dengan min 2. Nah, min 2 itu kurang dari 0. Nah, berarti kalau C-nya kurang dari 0, berarti arah gambarnya ini lebih ke bawah dari sumbu X. Kemudian kalau C-nya lebih besar pada 0, berarti arah gambarnya lebih di atas dari sumbu X. Kemudian kalau C-nya sama dengan 0, berarti dia di bagian sumbu X. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir itu dilihat dari nilai diskriminan. Nilai diskriminan ini rumusnya kan B pangkat 2 dikurangi 4AC. Misalkan Pak Guru punya Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Sebagai contoh, Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 1. Berarti A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 1. Kita lihat nilai D-nya sama dengan B pangkat 2 dikurangi 4AC sama dengan 2 pangkat 2 dikurangi 4 kali 1 kali 1. Sama dengan 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Maksud dari D sama dengan 0 ini adalah, jadi fungsi kuadratnya itu hanya bersifat menyinggung saja. Jadi rangkumannya adalah, jika D-nya sama dengan 0, maka gambar fungsi menyinggung sumbu X. Jadi hanya menyinggung saja. Maksudnya menyinggung itu seperti ini. Bisa hanya ini saja, menyentuh saja, ini X-nya, ini Y-nya. Atau bisa juga seperti ini. Nah, hanya menyentuh di bagian ini aja. Menyentuh di bagian ini aja. Tidak sampai lepas dari sumbu X-nya. Kemudian kalau D-nya lebih besar pada 0, maka gambar fungsinya memotong sumbu X. Sebagai contoh, misalkan jadi gambarnya ini tembus dia. Ini tembus di 2 titik. Nilai titik X positif. Kemudian bisa juga seperti ini, menembus di 2 titik, yaitu ada negatif sama positifnya. Maksudnya negatif ini kan karena sebelah kiri dari 0, ini sebelah kanan dari 0, berarti positif. Jadi kalau nilai D-nya lebih besar pada 0, kira-kira gambarnya itu entah dia gambarnya minimum ataupun maksimum, yang jelas dia memotongnya itu di 2 titik. Untuk di nilai X. Memotong itu maksudnya
tembus dari sumbu X-nya. Nah, yang terakhir itu D-nya kurang dari 0. Nah, jika kurang dari 0, maka gambarnya melayang. Tidak menyentuh sumbu X, tidak menyentuh sumbu X. Contohnya begini. Jadi gambarnya itu di atas, bisa juga di bawah, seperti ini. Jadi tidak menyentuh nilai ini maksudnya. Tidak menyentuh sumbu X. Ini tidak menyentuh X. Jadi gambarnya itu lebih ke arah atas atau ke arah bawah. Itu jika D-nya kurang dari 0. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menjawab soal-soal. Pak Guru coba berikan salah satu contoh di sini. Kalau misalkan Y-nya sama dengan positif 2x pangkat 2 ditambah 5x dikurangi 7, kira-kira gambarnya ini seperti apa? Berarti A-nya lebih besar daripada 0, B-nya lebih besar daripada 0, C-nya kurang dari 0. Berarti gambarnya itu adalah, ini kira-kira aja ya. Karena sekarang topiknya itu adalah kira-kira, kita tidak mementingkan angkanya, tetapi mementingkan nilai positif negatifnya saja. Kalau A-nya lebih besar pada 0, berarti dia gambarnya kira-kira turun seperti ini. Kemudian B-nya lebih besar daripada 0, berarti dia lebih cenderung ke arah negatif. Ini ke arah negatif. Kemudian C-nya kurang dari 0, berarti di bawah. Nah, masalah D-nya karena kurang dari 7, berarti kira-kira D-nya lebih besar pada 0. Kenapa begitu? Karena kan di pangkat 2 ini sudah pasti positif. Dikurangi, rumusnya kan dikurangi suatu negatif, A-nya positif, C-nya negatif lagi. Nah, negatif kali negatif kan positif. Nah, berarti nilai D-nya cenderung akan lebih besar pada 0. Berarti dia memotong di dua tempat. Baik itu positif maupun negatif. Nah, jadi gambarnya kira-kira seperti ini. Ini C-nya kurang dari 0. Kemudian B-nya karena lebih besar, berarti dia cenderung ke arah negatif, ke kiri. A-nya lebih besar daripada 0, berarti gambarnya itu terbuka ke atas.